Guys, emang masih zaman ya kuliah jurusan perencanaan wilayah dan tata kota atau planologi. Jadi di video kali ini kita bakal bahas jurusan planologi ini. Apa sebenarnya jurusan planologi dan gimana prospek masa depannya? Apa mereka cuma jadi ahli SimCity doang? Halo sobat-sobat yang terdidik sekalian, jadi kali ini gue bakal bahas jurusan teknik yang paling multidisiplin karena dia belajar membangun, tapi juga mempertimbangkan masyarakat sekitarnya, baik dari sisi sosial maupun ekonominya. Jadi gue suka sharing sama teman deket gue yang punya background di bidang planologi ini ya. Jadi gue nggak terlalu asing lah sama jurusan ini. Jadi sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kamu yang merasa konten macam ini cocok buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian atau teman kalian, jangan lupa buat like dulu videonya dan juga share ke teman kamu yang membutuhkan ya. Oke, pasti masih banyak dari kalian yang belum ada gambaran sebenarnya planologi ini belajar apa. Jadi ya kalau dari namanya sih planologi, ilmu tentang perencanaan. Jadi ini ilmu tentang perencanaan kota dan wilayah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek sosial, ekonomi, bahkan politik. Kelihatannya nggak terlalu teknik ya. Jadi kalau di sini mereka belajar apa? Ya mereka mempelajari cara menyusun rencana tata ruang, wilayah dan kota, dan juga menyusun usulan kebijakan dari rencana yang dibuat, termasuk mengevaluasi program pembangunan yang tentu aja harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan juga tata kelola yang berkelanjutan atau istilahnya UNSDG ya, Sustainable Development Goal. Jurusan ini dibutuhkan banget karena mulai dari bidang konstruksi, pemetaan, sampai rancang bangun itu membutuhkan ahli di bidang tata ruang dan tata wilayah ini. Jadi udah ada gambaran ya sekilas soal planologi ini belajar apa. Nah, untuk jurusan planologi ini memang masih banyak sekali ya untuk konsentrasi atau area pembelajarannya. Jadi untuk area konsentrasinya yang pertama itu perencanaan kota dan daerah. Jadi ini teknis perencanaan kota dan daerah yang baik seperti apa. Terus pengelolaan perencanaan kota, jadi ya masalah manajemennya, bagaimana mengelola perencanaan kawasan perkotaan dengan baik. Juga ada perencanaan wilayah pedesaan, jadi ini khusus pedesaan perencanaannya. Terus ini perencanaan wilayah, jadi yang sifatnya itu sudah wilayah ya yang lebih luas lagi, tidak sekedar kota atau desanya tapi wilayah secara luasnya. Ada juga perencanaan infrastruktur pendidikan. Terus yang terakhir adalah perencanaan pembangunan pemukiman ya atau perumahan. Jadi ini fungsinya ini teknis perencanaan pembangunan khusus untuk keperluan pemukiman. Nah, kita udah dapat gambaran secara umum nih jurusan ini belajar apa. Jadi ya udah ada gambaran ya buat kalian. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke pokok pembahasan yang lebih menarik lagi, yaitu kita bisa membahas masalah gaji. Dan kalau kita ngomong masalah gaji nggak betul kalau kita nggak bahas biaya kuliahnya ya, karena kalau kita ngomong kuliah ini kan investasi uang juga, investasi waktu juga. Jadi kalau untuk investasi harus tahu pengeluaran awalnya sebesar apa. Dan kalau kita bicara PWK ini karena dia masuk di fakultas teknik, ya bisa dibilang mostly dia akan mahal ya. Biarpun di beberapa kampus ya memang ada kampus-kampus yang menyatakan ini studi multidisiplin dan sains, jadi nggak banyak alat sehingga wajar. Tapi karena kita menggunakan asumsi dasar ini teknik, maka biaya kuliahnya akan menjadi mahal. Kita juga udah bisa tahu nih biaya kuliahnya seperti apa. Selanjutnya ya kita membahas langsung ke gajinya aja. Dan kalau masalah gaji ini kita akan membagi dulu. Yang pertama adalah gaji per posisi senioritas, terus kedua adalah gaji rata-rata per jurusan planologi ini. Dan untuk gaji senioritas ya kita mulai dari yang paling awal, dari level senioritas. Karena kalau kita bicara senioritas, yang paling bawah adalah entry level atau fresh graduate. Itu range gajinya berapa untuk entry level PWK atau planologi? Itu di range gaji 4 juta sampai 7 juta rupiah. Jadi ini batas bawahnya standar ya, batas atasnya baik. Jadi ini bahkan masih bisa dibilang ya bagus lah ya untuk kita bicara teknik. Biarpun tidak terlalu teknik, tapi ternyata masalah penggajiannya masih oke-oke aja. Lalu juga kita ngomong lagi yang masih entry level di tempat kerja yang favorit ya, di agen-agen pembangunan perencanaan itu biasanya mereka bisa menggaji 7 sampai 12 juta. Jadi batas bawahnya juga standar, batas atasnya juga standar. Hitungannya masih baik ya ini kalau kita ngomong masalah penggajian ini. Biarpun tidak di atas standar aja. Dan selanjutnya kalau kita udah selesai bahas yang entry, kita akan bahas selanjutnya di senior level.
level itu pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya udah nggak junior lagi dan membutuhkan keahlian dan juga waktu bekerja yang udah nggak bentar ya. Jadi untuk senior ini pun juga pastikan adalah orang senior di bidang PWK tapi bukan sebagai manajer atau direktur ya. Jadi tingkatnya senior spesialis perencanaan wilayah dan kota. Itu untuk gajinya dari gaji 20 juta sampai 40 juta. Di batas bawahnya bisa dibilang baik, batas atasnya juga bisa dibilang baik, biarpun memang tidak setinggi teknik-teknik kelas atas ya, tapi istilahnya masih baiklah, tidak kurang, tidak rendah. Tapi kalau kita ngomong nih pada kasus tertentu orang-orang yang bisa bekerja di perencanaan kota yang tersohor, katakanlah yang bisa merancang ibu kota baru next time ini, ya mereka bisa mengantongi gaji bahkan lebih dari 60 juta rupiah ya, karena memang mereka juga sangat jarang ya keberadaannya itu. Selanjutnya kita udah bahas per posisi, maka kita bisa next untuk membahas gaji rata-rata jurusan dari planologi atau PWK ini. Nah, kalau masalah gaji rata-rata itu ada di range 7,5 juta. Ini termasuk gaji yang standar dan masih bagus juga untuk teknik ya, 7,5 juta ini. Biarpun mereka ini sulit untuk disebut insinyur, tapi tetap mereka fakultas teknik dan gajinya juga masih standarnya sama. Selanjutnya itu udah ngelihat nih dari awal masalah penggajian ini, dari awal sampai akhir itu dari biaya kuliah yang mahal, terus juga sistem penggajian yang masih standar ya, benar-benar standar ya, nggak ada lebih nggak ada kurang, sehingga untuk gaji akan aku kasih nilai yang 7,5. Ini gaji yang standar, tapi standar banget, nggak ada lebih-lebihnya, 7,5. Selanjutnya kita akan bahas masalah kebahagiaan dari lulusan PWK atau planologi ini, karena kalau kita ngomong kebahagiaan itu perlu dibahas, karena ya kalau kita ngelihat ada sih orang-orang yang dari sisi gaji itu sudah oke, tapi mereka kerjanya ngeluh aja, pengen resign aja, itu ya karena kebahagiaan kerja mereka itu sangat rendah. Nah, kalau masalah kebahagiaan ini kita akan membagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kebermaknaan atau meaningfulness dan juga kepuasan atau satisfaction-nya. Nah, kalau kita ngomong masalah kebermaknaan, jadi kebermaknaan ini biasanya sih kalau orang teknik ya itu biasanya nilainya kurang, karena mereka kebanyakan itu orang teknik itu bekerjanya itu dengan alat, nggak dengan orang. Tapi ini pengecualian banget ya, karena memang mereka ini fakultas teknik. Dari orang-orang perencanaan kota ini memang rada berbeda lah sama orang teknik secara umum, sehingga kalau kita ngelihat dari nature pekerjaannya ya, yang memang orang perencana kota ini banyak berurusan dengan masyarakat, itu membuat kalau dari angka yang gua ambil itu mendapatkan skor kebermaknaan di angka 68, dan itu bisa dibilang cukup dan bagus banget untuk orang teknik. Nah, selanjutnya kita akan bahas masalah kepuasan. Jadi kalau masalah kepuasan ini umumnya sih orang-orang teknik juga baik ya di sini ya, karena memang gaji orang PWK ini gajinya standar dan kerjaannya apalagi itu memuaskan. Memang sih gajinya nggak tinggi, tapi standar dan memuaskan. Jadi kalau kita lihat dari faktor-faktor itu, nilai yang gue dapat dari planologi itu kepuasannya di 75, dan itu ya cukup make sense dengan faktor yang tadi ya. Dan kalau kita ngelihat dari awal ya, kebermaknaannya memang cukup dan kepuasannya juga baik. Makanya kalau kita harus memberi nilai dibandingkan jurusan-jurusan lain, terutama ya orang PWK itu dapatkan nilai kebahagiaan di 8,5. Itu sangat membahagiakan terutama untuk orang teknik. Selanjutnya kita akan membahas masalah penyerapannya. Kenapa harus dibahas ya? Karena katakanlah gajinya oke, terus kebahagiaannya juga happy mereka kerjanya. Tapi begitu mereka cari lowongan dari pekerjaan, nggak ada yang terima mereka dan jadi pengangguran doang. Kan percuma ya kayak gitu. Makanya kita harus membahas masalah penyerapan ini, dan kita memulai dari yang paling awal itu adalah outlook-nya atau pertumbuhannya. Kalau masalah outlook pertumbuhan dari jurusan PWK itu dari data yang gue ambil tuh sebesar 7% per tahun. Jadi ini memang rata-rata dan memang masih sampai jauh banget, makan selalu ada kota yang dikembangkan, wilayah yang dikembangkan. Jadi ya wajar-wajar aja. Terus itu di masa depannya begitu. Dan kalau kita ngelihat sekarangnya gimana, kalau sekarangnya gimana itu akan paling gampang itu ngelihat angka pengangguran ya. Jadi dari angka pengangguran yang ada, ternyata memang jurusan PWK ini rada memprihatinkan jumlah penganggurannya. Ya dia ada di 5%. Yaitu faktornya sih karena memang dia orang teknik, tapi dia tidak punya spesifik skill set yang dibutuhkan di perusahaan, dan juga mostly ya karena mereka bekerjanya terlalu high level untuk tingkat sarjana. Jadi mungkin untuk menjadi perencana kota yang baik itu tidak bisa sekedar kuliah sarjana, sehingga ya kondisi itu kurang lebih banyak berpengaruh pada tingkat pengangguran dari orang-orang PWK ini. Selanjutnya lowongannya gimana? Lowongan perencana kota ini di Indonesia itu gimana? Nah, ini gue cari di website pertama di Jobstreet itu nggak ada sama sekali, dan kita nemu itu di LinkedIn. Kalau di LinkedIn itu dengan kata kunci urban planning itu akhirnya dapat ya, itu di 20 lowongan, dan itu sangat kurang sekali jumlahnya. Nah, kalau kita bertanya lagi nih, kemungkinan lah itu mereka bekerja oke lah, tapi itu kalau mereka bekerja di mana? Nah, kalau kita ngomong perencana kota itu paling banyak kerja di mana, ya kita bahas itu industri mayoritasnya, industri yang paling banyak menyerap lulusan PWK ini. Nah, kalau ini
ini jawabannya memang rada sempit ya. Jadi yang pertama itu paling banyak itu ada di konsultan pemerintahan. Kenapa konsultan pemerintahan? Ya karena mereka menjadi konsultan untuk pekerjaan yang mostly dikerjakan oleh pemerintah. Memang sih ada yang jadi perencana kota mandiri swasta, tapi itu nggak mayoritas. Dan yang mayoritas itu ya konsultan pemerintahan untuk perencanaan kota dan perencanaan wilayah pemerintah. Yang menjadi mayoritas lain ya itu mereka bekerja di pemerintah sendiri. Kan ini kan bicaranya merencanakan kota paling banyak yang punya mesti pemerintah. Nah selanjutnya juga mereka bisa masuk ke organisasi sosial. Jadi organisasi sosial ini ya dia pasti lebih ke arah pengembangan wilayah, lebih jadi pengamat, hal-hal yang sifatnya itu membantu tujuan sosial masyarakat tertentu dan dalam hal ini pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Nah itu kan kita udah ngeliat ya 3 posisi tadi yang bisa dibilang mayoritas menyerap lulusan PWK. Tapi ada pertanyaan lagi, mana sih yang kira-kira bisa gaji lebih besar? Nah kalau kita ngomong mana yang gajinya bisa besar, itu pasti akan paling wajar ya di konsultan pemerintahan ya, karena konsultan pemerintahan ini biarpun nggak semua, tapi secara majority kalau mereka bisa mendapatkan proyek pembangunan kota, katakanlah menang proyek perencanaan ibu kota baru Nusantara, ya itu bisa duitnya banyak banget dan itu termasuk wajar kalau dia termasuk yang bisa menggaji paling besar. Selanjutnya hal yang sama itu di organisasi sosial, karena kebanyakan orang-orang organisasi sosial di perencanaan wilayah kota ini jadi politisi juga, bahkan malah jadi orang-orang penting, bahkan bisa sampai jadi DPR juga. Jadi ini memang organisasi sosial khususnya di perencanaan kota ini bisa menjadi gajinya besar. Emang rada anomali ya, karena kita bicaranya sosial kok malah gajinya besar. Sehingga kalau kita ngelihat ya memang dari variasinya itu mereka ini agak kurang, karena ya kalau mau jujur aja emang yang paling banyak dari industri yang bagus itu ya rata-rata industri swasta. Dan perencana kota swasta itu emang ada sih, tapi ya sangat terbatas sekali hanya untuk developer besar yang mau membayar perencana kota untuk swasta. Ya mostly akan masuk ke pemerintah, dan karena pemerintah itu kan terbatas posisinya, sehingga gue bisa ngomong variabilitasnya tuh ya memang kurang dan ya nggak oke lah. Dan kalau kita ngelihat dari pertumbuhannya tadi yang memang rata-rata, tapi lihat lowongannya ya kurang, dan memang penganggurannya yang memprihatinkan, yaitu karena hampir semua kampus itu yang negeri yang besar punya lulusan PWK, tapi PWK sendiri penyerapannya nggak besar ya. Dan kalau kita ngelihat variasinya juga ya di situ-situ aja, urusannya mostly sama pemerintah. Jadi kita bisa menilai ya untuk lulusan PWK ini nilai penyerapannya di 6,5 ya, kurang terserap memang. Selanjutnya kita bahas masalah kemudahan. Nah kalau kemudahan ini itu apa? Jadi intinya ya seberapa mudah, yang pertama seberapa mudah kamu kuliah di sini sampai lulus, dan juga setelah kamu lulus itu seberapa mudah kamu pakai ilmu yang kamu dapat itu ke dunia nyata. Jadi yang pertama kita akan bahas itu beban studinya dulu ya. Jadi kalau kita bicara beban studinya ini dia untuk PWK itu di urutan 51 dari 90 jurusan yang diperingkatkan. Dia deket banget posisinya sama ilmu ekonomi, dan dia ada di atas seni teater, seni pertunjukan. Jadi gue bisa ngomong ya, ini memang dia di bawah batas tengah, tapi ya nggak di bawah-bawah banget. Sehingga kalau gue harus memberikan perkiraan ya dia tuh sedeng-sedeng aja, nggak sulit tapi nggak juga gampang. Di sini selanjutnya kita melihat fleksibilitasnya. Jadi orang teknik ya secara umum, biarpun ini fakultas teknik, tapi di beberapa kampus nggak masuk fakultas teknik bahkan, dan memang dia multidisiplin sekali. Jadi pengetahuannya tuh lumayan luas ya untuk orang PWK ini. Tapi ya secara kita tahu ya, orang PWK ini di masyarakat ya, PWK bukan insinyur, fakultas mana seperti itu tuh ya masih ditemui di masyarakat. Kalau kita harus memilih ya secara fleksibilitas posisi, kira-kira apa yang bisa diambil oleh orang PWK sebagai plan B kalau nggak ingin jadi perencana kota? Itu yang pertama bisa menjadi dosen. Jadi dosen ini ya biarpun di beberapa posisi dia ikut dikontrak gitu jadi perencana kota, tapi mostly dia adalah mengajar di kampus, dan juga harus ya di sini untuk menjadi dosen itu harus minimal S2 atau S3 kalau mau mengajar S1. Dan ini juga PNS itu memang ya harusnya mayoritas diambil oleh orang perencana kota, tapi yang jadi PNS tuh nggak harus posisinya jadi perencana kota, bisa aja di posisi-posisi lain, yang penting masuk dulu di dalamnya bisa lah nanti geser-geser. Terus pengusaha ini ya karena orang teknik ya, biarpun dia tidak sekalkulatif orang teknik seumumnya ya, kita lihat dari kuliahnya aja dia tidak sesulit teknik seumumnya, tapi tetap dia orang teknik dan dia malah punya konsiderasi yang luas untuk buka usahanya karena dia belajar banyak bidang. Terus korporat juga ini dia mempelajari banyak bidang, dia bisa masuk ke sini. Terus aktivis lingkungan, jadi ini nggak cuma di bidang sosial juga. Kalau kita ngomong perencana kota itu kan harus kota yang dibangun itu berkelanjutan, jadi tidak hanya kita melihat dari sisi sosialnya, ekonominya, tapi juga harus lihat dari dampak lingkungan, dan itu bisa banget ya orang-orang ini masuk ke organisasi lingkungan. Terus yang terakhir mereka bisa banget masuk ke properti
ya. Di sini bisa jadi perencana kota atau jadi penyiapan lahan. Orang-orang properti ini ya yang besar terutama itu juga masih membutuhkan insight dari orang-orang perencana kota ini. Nah, selanjutnya kita udah bisa ngelihat ya dari fleksibilitasnya. Memang sih perencana kota ini jalurnya memang harus dibuka ya, karena memang penyerapannya tuh kurang, sehingga mereka harus bisa lebih lebar mengebakkan sayapnya supaya lebih terserap. Tapi kenyataannya yang menerima mereka itu ya ada di luar bidang mereka, tapi nggak banyak, sehingga gue bisa ngomong ya sedang-sedang aja fleksibilitasnya. Dan kalau kita ngomong perkuliahan yang tadi ya emang sedang enak sih, ini jadi orang teknik tapi nggak susah kuliahnya, sedang aja, nggak gampang juga, tapi dari fleksibilitasnya juga nggak bisa menikmati seperti orang teknik yang bisa nyebrang ke sana kemari, sedang-sedang aja ya. Jadi kalau kita ngomong kemudahannya ya kita ngomong ya mudah aja, nggak mudah banget ya, mudah sedang. Terakhir kita akan membahas keberlanjutan jurusan ini. Nah, kalau kita ngomong keberlanjutan itu pasti akan sangat terkait sama keamananmu di masa depan. Kalau yang pertama itu ya seberapa mudah kamu mencari pekerjaan yang aman atau stabilitas kerjanya gimana. Terus yang kedua itu kita harus mengconsider gelombang otomasi. Jadi ya seberapa mungkin sih pekerjaanmu itu diotomasi, digantikan oleh robot. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Kalau yang pertama itu kita melihat stabilitas kerja itu dari kebutuhannya ya. Jadi kebutuhannya itu kalau pemerintahan itu kan ada. Jadi memang ada, dan untuk perencana kota emang takdirnya di pemerintahan, tapi ya nggak cukup, nggak semuanya bisa masuk situ. Jadi banyak yang lepas kerjanya jadi kontraktor dan kawan-kawan, sehingga gue bisa ngomong ini sedang-sedang aja karena konsentrasinya itu tidak ngumpul di satu tempat yang stabil, tapi masih ada juga yang lepasan kerjaannya, sehingga bisa dibilang stabilitas kerjanya itu sedang. Selanjutnya kita juga harus mengconsider kemungkinan otomasi. Kalau masalah otomasi ini dari data yang gue ambil, perencana kota kemudian digantikan robotnya di 7%. Dan kalau 7% itu memang ya itu kemungkinan yang ada, tapi nggak perlu dikhawatirkan banget. Jadi nggak perlu dikhawatirkan banget, dan ya memang perencanaan kota ini bisa digantikan robot, tapi nggak perlu dipusingkan karena memang yang tinggal di kota aja kan manusia ya, bukan robot ya. Jadi ya wajar kalau emang di sini peran manusia dibutuhkan banget. Kalau kita ngelihat ya dari awal sampai akhir tadi, dari keamanan kerjanya itu ya memang sedang-sedang aja, nggak aman-aman banget. Terus digantikan robot itu juga mungkin ada tapi nggak besar. Jadi kita bisa menilai keberlanjutannya untuk lulusan PWK ini dapat nilai di 8,3. Jadi berkelanjutan, biarpun nggak berkelanjutan banget. Nah, kita udah bahas dari awal sampai akhir di jurusan ini itu dari gaji sampai keberlanjutan, dan kita bisa melihat untuk nilai jurusan ini itu tinggal dirata-ratakan aja. Jadi untuk nilai jurusan PWK itu mendapatkan nilai jurusan di 7,8, dan angka 7,8 itu kelihatannya sih memang oke ya. Dan kalau kita harus mengurutkan dengan semua jurusan yang ada yang udah pernah gua review, itu jadinya untuk jurusan PWK ini dapat nilai huruf di B, atau yang istilahnya baik tapi tidak istimewa. Oke, jadi review ini gua selesaikan aja. Kalau masih ada pertanyaan, jangan malu-malu tulis aja di komentar. Kalau kamu merasa cocok dengan isi video ini, jangan lupa buat kamu like, share video ini, dan juga subscribe channel ini. Buat kamu yang merasa video ini nggak sejalan dengan pikiranmu, atau bahkan merasa video ini menyakitimu, ya dislike aja, nggak apa-apa. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan see you in the next video. Bye-bye.